warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama aku Rina Nur Latifah. Di video kali ini sesuai thumbnail dan juga judul, aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang lagi rame banget di media sosial, di mana ada seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dalam keadaan kepala dan badannya terlepas. Pas lihat beritanya tuh bener-bener nyesek banget ya, soalnya kok bisa ada kejadian kayak gini. So buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Oke guys, jadi kita bahas dulu dari latar belakangnya. Jadi almarhum ini merupakan seorang anak berusia 8 tahun, perempuan, berinisial TAM yang sering dipanggil Zahra. Ini tuh tinggal di desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara. Nah, untuk kronologi kejadiannya, ini tuh terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Bener-bener kemarin banget, jadi ini kasus masih hangat banget. Nah, untuk awal mulanya, ini tuh ada beberapa versi. Yang pertama, itu adalah Zahra sedang bersama ibunya ke rumah nenek. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa Zahra sedang bermain di rumah nenek sendiri gitu tanpa ibunya. Karena kan emang masih dalam proses penyelidikan dan kasus ini tuh masih berseliweran gitu fakta-faktanya, jadi belum tahu gitu yang mana yang benar mana yang salah. Intinya pada hari itu Zahra sedang bermain di sekitar rumah neneknya. Nah, rumah neneknya ini dekat dengan rumah pelaku yang bernama Arnita Mamonto yang juga sering dipanggil Aning. Nah, sebenarnya Aning ini juga ada kaitan saudaranya sama Zahra, deket malah mah, soalnya ini bisa dikatakan tante ipar gitu, soalnya suaminya Aning itu adiknya ayahnya Zahra. Ngerti kan guys ya? Oke. Pas Aning melihat Zahra yang sedang menggunakan perhiasan berupa satu buah kalung, gelang, dan 2 buah cincin, dia tuh langsung mikir gimana caranya untuk mencuri perhiasan ponakannya itu. Jadi guys, emang basicnya si Aning tuh tukang nyolong. Jadi kata tetangganya, beberapa kali si Aning itu kepergok buat nyolong jemuran tetangganya. Dipikir-pikir emang ada lain nih si Aning ini, soalnya gimana ya, kalau misalnya kita nyolong jemuran tetangga gitu ya, misalnya Aning nyolong bajunya Bu Santi gitu. Nah, suatu hari kan si Aning bakal pakai tuh bajunya, apa kagak kelihatan emang sama Bu Santinya gitu kan, suatu hari bakal ketahuan. Jadi intinya tuh selain daripada basicnya nyolong, si Aning juga berani banget gitu, sampai-sampai jemuran tetangganya aja dicuri gitu. Apalagi ngelihat emas yang cukup banyak yang dikenakan oleh anak-anak, yang kebetulan anak itu juga masih ada tali persaudaraannya. Jelas-jelas itu jadi sasaran empuk gak sih buat si Aning? Tapi disclaimer ya guys, aku tuh nggak nyalahin orang tuanya almarhum dengan memberikan perhiasan kepada anaknya, karena itu haknya dia gitu ya. Kita juga kan sebagai orang tua, aku juga orang tua, kalau misalnya punya anak cewek pasti kan pengen mempercantik anak kita, apalagi anak satu-satunya. Cuman emang dasar pemikiran orang tuh kadang-kadang emang sejahat itu gitu ya, ngelihat hal yang kayak ya gak seberapa rela melakukan hal-hal yang sesadis ini. Oke, lanjut. Nah, si Aning pun mengajak Zahra untuk memetik sayuran di kebun katanya. Nah, kan Zahra tuh anak kecil ya, polos, mau-mau aja gitu diajak sama si Aning buat memetik sayur gitu. Kan dipikirannya mungkin nanti bakal metik cabai atau metik tomat. Kan mungkin buat anak kecil hal-hal kayak gitu menyenangkan kan. Sebelum mereka pergi ke kebun, Aning sempat mengajak Zahra ke rumah Aning. Untuk apa? Ternyata guys, si Aning juga punya anak dan masih balita. Aning itu ingin menitipkan anak balitanya ke tetangganya yang juga masih ada kerabat-kerabatnya gitu ya. Nah, udahlah, singkat cerita dititipin tuh anaknya. Mereka pun pergi ke kebun dan si Aning sambil membawa pisau yang kecil dan tajam. Nah, di perjalanan Zahra tuh ngerasa capek. Kok ini tuh kayak gak nyampe-nyampe, tante, kok jauh banget ya emang kebunnya gitu. Nah, karena capek, Aning pun menggendong Zahra. Jadi di situ tuh si Aning masih kayak senyum gitu, masih ya udah tante gendong aja gitu ya. Nah, pas terus maju lama-lama ke kebun yang bener-bener sepi, gak ada orang sama sekali. Nah, ngeliat situasi yang cukup aman dan kayaknya gak ada orang, yang tadinya Zahra tuh digendong langsung dijatuhkan ke tanah. Otomatis kan Zahra kaget dan teriak, "Bunda, tolong," gitu kan. Nah, karena Zahra tuh teriak, takutnya Aning tuh kayak ada orang lain yang dengar kan. Kalau di kebun bisa aja kan ada orang yang lagi ngapain gitu tapi lagi gak kelihatan sama kita. Nah, langsung aja tuh mulutnya Zahra tuh dibekem, kemudian lehernya sampai putus. Sebenarnya itu bener-bener ngeri banget ya, gimana enggak, soalnya kan ini sama ini udah kelepas gitu.
itu si Aning masih aja tuh bisa membawa kepalanya terus dilempar ke selokan. Kemudian dia tuh membawa kalung, membawa gelang, 2 cincin, dan anting yang dipakai Zahra juga dicopot lepas, dipaksa gitu. Kan maksudnya kan kayak ya gimana gitu, hati-hati apa gimana, udah kayak gituin malah dicopot paksa gitu. Aduh, pokoknya kasihan banget dah. Terus badannya sisanya juga dilemparin juga di selokan, kemudian ditutup pakai daun pisang. Setelah melancarkan aksinya itu tanpa rasa bersalah, Aning pun pulang ke rumahnya lewat jalur belakang. Jadi kayak gak ada orang yang lihat lah gitu ibaratnya. Terus baju yang abis tadi tuh ngeeksekusi kan pastinya ada darah-darahnya kan. Dia taruh di atas mesin cuci. Dia tuh kan ngejemput anaknya yang masih balita yang tadi dititipin kan. Abis itu dia ngapain? Di hari yang sama, Aning sama anak balitanya itu pergi ke toko emas buat ngejual emas hasil rampasan dari ponakannya yang tadi. Ini bener-bener gila menurut aku, soalnya kan kalau kita sebagai orang normal kayak abis tapi nggak pernah ngebunuh sih, misalkan ngelihat aja gitu ada orang tabrakan apa gimana terus kelihatannya mengenaskan kan, boro-boro pengen happy gitu ya, kadang-kadang makan aja kita enak gitu kan. Nah, dia sama anaknya ngejual emas itu dengan harga 3.760.000, pokoknya 3 jutaan lah gitu ya. Terus abis itu apa, Cik? Dia langsung beli HP baru Infinix yang harganya 1 jutaan lebih. Terus juga dia belanja di minimarket seperti belanja popok, belanja susu, pokoknya beli-beli buat di rumah lah dan buat kebutuhan anaknya gitu. Nah, terus nasib Zahra yang masih belum ditemukan, pasti kan orang tuanya khawatir kok ini Zahra nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, orang yang terakhir bersama Zahra kan tadi tuh si Aning. Nah, pasti ditanyain kan sama orang tuanya, ini tadi Zahra kemana sih kira-kira? Si Aning ngejawabnya, tadi sih saya lihat dia main sama anak-anak SD tuh, katanya kayak gitu, tapi kok belum pulang ya? Aduh, gak tahu, kayaknya Zahra hilang deh. Nah, mendengar hal itu, untuk menutupi kebohongannya, pakai HP baru tadi yang dia beli dari hasil jual emas, dia ngeposting tuh di Facebook bahwa ini ponakan saya hilang, tadi pakai bajunya ini, terus terakhirnya tuh main sama anak SD gini-gini, pokoknya postingannya tiba-tiba viral aja. Nah, karena di Boltim itu tingkat kehilangan anak tuh bener-bener jarang banget, jadi kasus ini tuh langsung meledak dan mencuri perhatian Bupati Boltim. Nah, langsung lah tuh Bapak Bupati Boltim mengunjungi rumah Zahra. Di situ mereka berdiskusi dan kayak masih mencoba mencari gitu keberadaannya Zahra. Pastikan orang terakhir yaitu Aning pengen ditanya-tanyakan sama Bapak Bupati untuk dimintai kesaksian gitu. Nah, seharusnya kan kalau misalnya saudara kita ada yang hilang gitu, harusnya kita sebagai tante ikut mencari kan. Ini harus dipanggil dulu dan 20 menit kemudian barulah tuh datang si Aning ke rumahnya Zahra menemui Bapak Bupati. Nah, di situ dia menjelaskan lah kronologi yang kayak tadi tuh, bahwa dia tuh liatnya sama main sama anak-anak SD gitu. Terus ya dia nggak tahu tuh kemana gitu ya. Pas udah datang tuh Aning ke rumah Zahra, Bupati Boltim itu ternyata backgroundnya dulunya tuh sering menangani kasus-kasus kriminal, guys. Jadi dia tuh bakalan sedikit banyaknya tahu gitu mana orang bohong, mana orang yang kagak gitu. Nah, kelihatan dari setiap Aning ngomong tuh nafasnya, terus kayak wajahnya, pucatnya. Tapi di situ Aning ngomongnya katanya mahnya lagi kambuh. Tapi kan ada beberapa tipe mahnya orang kambuh gitu. Lambung kambuh tuh ada yang emang karena makanan pedas atau makanan yang keras-keras, atau dia lagi stres. Nah, disitulah Bapak Bupati menaruh curiga kepada Aning. Tapi pada saat itu Bapak Bupatinya itu kayak dipendem aja sendiri. Ya udah sih, takutnya salah gitu mungkin ya, takutnya belum ada bukti yang kuat gitu, jadi dipendem sendiri. Terus beberapa kali Bapak Bupati katanya mencium bau-bau amis dari tubuhnya Aning. Nah, pencarian pun terus dilakukan. Pada saat malam jam 7 lebihan gitu ya, akhirnya mayat Zahra ini ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana kepala dan badannya sudah terpisah. Sontak hal ini membuat semua orang yang ada di situ kaget, apalagi ibu
dan ayahnya. Mereka menangis sangat histeris melihat kondisi anak sematawayangnya mati mengenaskan seperti itu. Ya gimana enggak ya, jangankan orang tuanya, kita aja yang jauh cuma lihat beritanya aja sampai nyesek banget, sakit hati gitu kalau misalnya ada mayat seseorang yang kepala sama badannya kepisah, apalagi ini posisinya anak-anak terus perempuan. Nah, setelah ditemukan, jasadnya pun dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Nah, ketika mayatnya ditemukan, sang ayah menyadari bahwa emas yang digunakan oleh anaknya itu semuanya hilang. Dan ketika dilaporkan ke polisi, disebutkanlah bahwa motif pembunuhan ini adalah pencurian. Langsung lah tuh pihak kepolisian mendatangi beberapa toko emas yang sekiranya pada hari itu ada yang menjual emas-emas dengan ciri-ciri milik korban. Dan bener banget guys, di hari itu pada hari Kamis 18 Januari 2024 ada seorang wanita dengan menggendong anak balita laki-laki menjual perhiasan tepat sekali, satu kalung, satu gelang, 2 cincin, dan sepasang anting. Dan ciri-ciri emasnya juga adalah seperti mirip-mirip korban. Langsung lah tuh, tanpa babi bu bebo, si Aning ditangkap sama kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan akhirnya setelah melewati drama ABCDEFG ya, habis nangis-nangis terus pura-pura posting di Facebook gitu biar kelihatan peduli, akhirnya si Aning pun mengaku. Dan dia mengaku bahwa melakukan pembunuhannya ini tuh secara berencana, soalnya dia tuh kayak ngerencanain dari hari-hari sebelumnya gitu untuk mengincar emas ponakannya. Nah, pada saat proses penyelidikan, pihak kepolisian juga nanya, kok kenapa Aning setega itu kepada ponakannya sendiri? Dia mengaku hilaf gitu. Tapi masa iya ya udah pembunuhan berencana tapi ujung-ujungnya hilaf? Menurut aku ini gak make sense banget. Atas perbuatan yang Aning lakukan, dia pun terancam pidana hukuman mati dan paling ringan hukuman penjara 12 tahun. Tapi menurut saya pribadi yang paling pantas tuh hukuman mati. Dan hukuman mati aja sebenarnya nggak cukup. Bagusnya tuh dia dikuliti pelan-pelan gitu sampai mau sekarat, terus dibiarin sembuh dulu, terus dikuliti lagi. Soalnya orang kayak gitu bener-bener kejam banget. Bukan aku psikopat apa kayak bagaimana ya, cuma kayak perbuatan dia tuh bener-bener tidak terpuji lah. Harusnya tuh orang-orang kayak gini tuh gak ada di dunia ini, dan hukumannya itu harus bener-bener yang bikin kapok supaya gak ada orang lain yang melakukan hal yang serupa. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang salah karena emang mulut aku tuh sering belibet ya. Nah, kalau misalnya ada misinformasi atau misalnya ada fakta-fakta tambahan yang belum aku sampaikan di video ini, boleh banget komen di bawah. Mudah-mudahan almarhum Zahra ini ditempatkan di tempat yang terbaik. Pastilah masuk surga, soalnya anak 8 tahun pasti belum ada dosa, insya Allah. Amin ya Allah. Dan untuk keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dalam melewati musibah ini. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.